Tong Podcast. Jumpa lagi di Tong Podcast, mari Tong cerita tentunya bersama saya Fitri. Kita masih berada di distrik Bomberai dan saat ini bersama saya sudah hadir Kepala Puskesmas distrik Bomberai. Langsung saja kita kenalan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kenalan? Boleh. Namanya siapa nih Pak kalau boleh tahu? Nama saya Abdul Aziz Al-Zubaidi. Oke, nama panggilannya? Aziz. Pak Aziz. Oke, Bapak ini sudah berapa lama nih Pak tugas di Bomberai? Alhamdulillah saya di sini sudah 24 tahun. 24 tahun, saya kira 24 hari Bapak. Kira-kira begitu. 24 tahun ini sudah lama ya Pak ya? Baru saja. Baru saja. Berarti dari tahun 2020 ya Pak ya? Betul. Betul. Sudah lama di sini bagaimana nih Pak? Di Bomberai ini bagaimana? Betah? Ya, sangat betah. Karena apa nih betah? Karena di sini nyaman, Nyaman, aman, terkendali. terkendali. Masyarakatnya gimana? Ramah-ramah atau gimana? Alhamdulillah masyarakat bisa diajak kerjasama, bisa ramah, mereka semua ramah. Kalau kita ramah, mereka ramah. Ramah. Bisa diajak kerjasama, ini kerjasama apa nih Pak kalau boleh tahu? Segala hal. Segala hal, oke. Nah bagaimana nih Bapak sebagai Kepala Puskesmas ya dalam penanganan stunting di distrik Bomberai ini? Alhamdulillah saya pertama di sini itu sebelum jadi Kepala Puskesmas saya pelaksana gizi. Oh, pelaksana gizi. Jadi sudah banyak dulu sebelum ada stunting itu yang kita kenal dengan gizi buruk. Mulai dari ada kwashiorkor, marasmus, kwashiorkor. Itu sangat banyak sekali, terutama kepada daerah-daerah yang jauh di sini seperti Tomage, Otoiri, Baham dan Dara, itu banyak sekali untuk itu. Alhamdulillah dengan adanya program yang dicanangkan oleh Presiden untuk mencapai penurunan angka stunting, makanya kita dari Puskesmas bekerja sama dengan aparat-aparat kampung, distrik, dan instansi terkait untuk menurunkan angka stunting. Pada umumnya tanggapan baik ini dari masyarakat sangat positif, terutama dari kepala-kepala kampung. Oke. Kepala-kepala kampung, terus warganya gimana nih Bang? Warganya bisa diajak kerjasama tidak? Sangat bisa diajak kerjasama untuk pencegahan stunting. Oke, contohnya seperti apa nih kerjasama? Masyarakat kala kita menyuruh untuk datang ke posyandu, kita adakan survei, mereka antusias untuk tanggapi kita untuk melakukan hal-hal begitu. Terutama pencegahannya, pemberian makanan tambahan. Kemudian di sini yang sangat sulit itu antara lain hanya cuma air bersih. Air bersih, di sini sulit ya? Oke. Nah, kalau menurut Bapak nih di Bomberai ini selain stunting, apalagi nih masalah yang dihadapi selain stunting dan air ya? Banyak hal sekali di sini. Sebenarnya kalau kita mau kerja keras untuk bekerja ini banyak bisa menghasilkan sesuatu. Masyarakat bisa bertani, lahannya masih luas untuk ini pencegahan ini kita bisa bekerja sama untuk menurunkan angka stunting. Oke, berbicara soal stunting nih, apakah Bapak sendiri turun langsung ke masyarakat? Gimana untuk sama-sama bekerja sama mungkin mengedukasi biar angka stunting ini menurun? Yang jelas untuk turun ke lapangan sering kita turun ke lapangan. Setiap bulan itu untuk kita turun ke lapangan itu kita hadir ke posyandu, ke kunjungan rumah. Kalau ada tempat-tempat pengajian kita memberikan penyuluhan untuk menurunkan angka stunting. Tujuannya sehingga kita bisa mencapai penurunan angka stunting yang stabil. Oke, ini sasarannya bapak-bapak, ibu-ibu atau keduanya? Semua sebenarnya. Terus tanggapannya gimana nih tentang programnya Bapak untuk menekan angka stunting ini? Tanggapan dari masyarakat, terutama masyarakat yang ada di distrik Bomberai, Tomage dan Baham dan Dara ini sangat baik. Tanggapan mereka sambut kita dengan baik. Karena tak kala kita hadir di sana, karena setiap tahun itu kita adakan remuk stunting. Remuk stunting itu sudah dicantumkan bahwa barang siapa yang punya anak masuk stunting,
Berarti kita mulai perhatikan dari air bersih, kita mulai perhatikan dari WC. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan karena kalau kita berikan makanan tambahan saja tidak akan mencapai, karena stunting ini beberapa pihak yang harus kita selesaikan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, wilayah kerja dari Puskesmas Bomberai ini daerah mana saja nih? Selama ini untuk beberapa bulan terakhir ini kan alhamdulillah sudah ada distrik Tomage dan Puskesmas Tomage. Artinya mereka sudah bisa melayani masyarakat yang ada di sana. Kita tinggal 2 distrik saja untuk melayani distrik Tomage. Kita melayani distrik Bahamdandara dan distrik Bomberai sendiri. Distrik Bahamdandara itu ada 4 kampung yang kita untuk melayani mereka. Oke, ini baru ya, distrik Tomage baru ya. Berarti distrik Tomage baru. Dulu berarti distrik Tomage juga wilayah kerjanya Bapak ya? Iya, itu ada 9 kampung. 9 kampung nih, apa nih tantangannya dulu dan sekarang? Kalau dulu sangat sulit sekali karena jalannya belum aspal seperti sekarang, karena kita harus berjalan di lumpur apa semua. Tapi pemerintah Kabupaten Fakfak begitu antusias untuk membangun Bomberai, alhamdulillah kita sudah bisa. Tapi masih ada beberapa kampung seperti Womosan, Tomage sendiri dan Utoweri, itu kita perlu memakai Johnson Lombot untuk mencapai melayani mereka. Oke. Kalau sekarang bedanya itu dulu ya, kalau sekarang gimana? Dulu kalau sampai di Salawir, sekarang jalan sudah aspal. Sekarang sudah aspal, jadi sangat mudah hanya ya. Masih kalau ke Wowosan, ke Momosan, Utoweri, Tomage kita harus lewat masih pakai longboat. Mudah-mudahan cepat pemerintah daerah buat jalan sampai di Tomage, Utoweri supaya kita bisa langsung saja dengan ambulans menuju mereka. Oke. Nah, ada mungkin cerita-cerita yang ingin diceritakan biar yang lagi menonton tentunya pada tahu, mungkin cerita-cerita lucu atau cerita-cerita sedih ketika harus naik longboat ya tadi ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa dibagi ceritanya. Jadi kalau pengalamannya ya. Kita sampai ke Utoweri, Womosan itu, kalau kita sudah sampai di sana, kalau ombak itu terpaksa kita tidur di Womosan, walaupun ombak kencang. Kadang itu kita tidak bawa barang sampai di Womosan. Kalau sudah ombak kita sudah tidak bisa kembali. Tahan dulu sampai ombak reda semua baru kita bisa kembali ke sini. Dan sangat banyak sebenarnya. Dulu kita punya jembatan itu ada miring, tapi sekarang alhamdulillah saya bilang tadi kita harus jalan di atas jembatan yang miring, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah baik sekali. Sudah baik sekali. Biasanya kalau perjalanan kayak gitu berapa lama? Berapa hari nih Pak? Kalau kita sampai ke Womosan, kalau jalan itu sebentar saja, tapi kita harus tidur untuk melayani masyarakat itu kadang sampai 2 hari, 3 hari kita menginap sana. Oke. Iya, sudah 24 tahun di sini ya Pak ya? Iya. Oke, apa nih harapan Bapak untuk warga masyarakat di distrik Bomberai ini? Oke. Kalau harapan saya banyak sekali untuk di sini. Mari kita sama-sama bekerja sama, hidup sehat untuk menurunkan angka stunting sehingga daerah-daerah sini tidak ada lagi stunting, sehingga dana-dana kampung itu yang kita selama ini peruntukan untuk stunting bisa untuk ke program yang lain. Program yang lain, baik. Oke Bapak, terima kasih sudah hadir di siang hari ini untuk menjadi narasumber kita. Lain waktu, lain kesempatan nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Baik. Oke, sampai di sini Tong Podcast, mari Tong Cerita. Jumpa lagi di Tong Podcast berikutnya. Bye-bye. Tong Podcast.